Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV, hafizukumullah. Alhamdulillah pada saat ini kami dengan beberapa orang teman di sela-sela waktu menghadiri daurah kajian kitab dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, berkesempatan untuk berkunjung dan berziarah ke tempat atau ke sebuah tempat yang bagi kami kesannya sangat luar biasa sekali, yaitu Markas Sunnah Nusantara. Dan alhamdulillah pada saat kunjungan kami tersebut bersama beberapa asatidz langsung disambut oleh pembina dan pendiri daripada Markas Sunnah Nusantara tersebut. Dan alhamdulillah ana pribadi memiliki kesan yang sangat luar biasa ketika diceritakan tentang bagaimana dan apa dari tujuan pendirian dari Markas As-Sunnah Nusantara tersebut, yang mana Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah hafizallahu taala, menceritakan bahwasanya filosofi dari pendirian Markas Sunnah Nusantara tersebut adalah bagaimana bisa menjadikan suatu tempat untuk tafakuh fiddin dari kaum muslimin. Dan juga alhamdulillah kami bisa dibawa oleh Ustadz kita berkeliling di kawasan Markas Sunnah Nusantara tersebut. Dan termasuk di antara perkara yang mungkin bagi kami pribadi terkesan sangat luar biasa sekali dengan filosofi pendirian dari Markas Sunnah Nusantara tersebut adalah dari sisi penamaan dari masing-masing gedung yang akan direncanakan pembangunan dari gedung tersebut. Yaitu beliau memberikan suatu usulan bahwasanya setiap gedung tersebut dinamai dengan masing-masing pulau besar dari negara atau negara kita Republik Indonesia ini, yaitu Nusantara ini. Yang mana pulau-pulau tersebut diantara adalah Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Dan juga kami juga langsung melihat kepada asrama di mana santri-santri tersebut tinggal. Dan alhamdulillah kesan kami sangat luar biasa sekali, dan kedepannya mudah-mudahan kami memotivasi terkhusus bagi kaum muslimin setelah kami bertanya langsung kepada beliau hafizullah ta'ala bahwasanya direncanakan kedepannya bahwasanya Markas Sunnah Nusantara ini diperuntukkan bagi kaum muslimin yang menginginkan untuk bisa bertafakuh fiddin. Oleh karena itulah kita akan dengarkan beberapa kesan dari asatidz kita. Mungkin langsung saja kita akan bertanya kepada masing-masing dari asatidz kita tentang kesan beliau-beliau kepada Markas Sunnah Nusantara ini. Falyatafaddal kepada Ustadz kita, Ustadz Hardi. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa Asil TV yang semoga dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini suatu anugerah yang besar, terutama bagi saya pribadi, di sela-sela acara daurah bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, yang mana beliau ini adalah seorang ulama besar di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke sini mengantarkan ilmu. Kemudian kami menyempatkan datang ke sebuah markas yang menurut saya pribadi ini sangat-sangat unik. Saya sudah beberapa tahun pergi sampai ke Pulau Lombok dan beberapa kota-kota yang lain. Menurut pribadi saya belum ada yang seperti ini. Setelah berbincang-bincang dengan pembina, yaitu Ustadz Maududi Abdullah hafizallahu taala, saya pribadi mendapatkan pemantik semangat sebagai ide-ide atau bisa memberikan jembatan untuk kaum muslimin dimanapun berada yang menginginkan belajar ilmu agama, namun dengan biaya yang sangat terjangkau insya-Allah. Namun mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemampuan bersama-sama untuk bisa merealisasikan markas ini sampai dengan tingkat pada optimalnya. Tadi beliau
bercerita kalau sampai selesai ini mungkin butuh waktu puluhan tahun dan membutuhkan biaya yang tidak sangat sedikit sekali. Tadi beliau sampai mengatakan mungkin kurang lebih sampai 500 miliar. Saya yang mertua tinggal di Cilengsi, tadi sempat bergurau dengan beliau mengatakan liar. Liar itu kalau bahasa Bogornya atau bahasa Sundanya itu artinya pusing. Uang 500 miliar. Ini kalau bagi kita atau bagi kawan-kawan di sini saja yang untuk merealisasikannya mungkin ini akan agak kesusahan. Maka dari saya pribadi, saya yang tadinya dari kota Bogor ke sini, tepatnya di Cilengsi, saya mengajak kepada siapa saja yang mendengarkan, mari kita mensupport ini karena memang di antaranya ini tidak ada batasan untuk para penuntut ilmu datang ke sini. Ya sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Jeffrey tadi yang sebagai moderator, ini Markas Nusantara yang mana nilai unik yang beliau ambil tadi adalah gedungnya ada 5. Gedung pertama gedung Sumatera, gedung kedua gedung Jawa, gedung ketiga gedung Kalimantan, gedung keempat Sulawesi, gedung 5 Papua. Dan ini mewakilkan 5 pulau besar di negara Indonesia ini, Nusantara. Dan ini milik kita bersama. Siapapun kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke yang ingin belajar tanpa ada batasan usia, insyaallah. Siapa yang ingin belajar, silakan datang ke sini. Ya, dan kita bahu-membahu untuk merealisasikannya bersama-sama karena ini milik umat. Ya, bukan milik makanya diberikanlah markas ini dengan Markas Nusantara semuanya, ya. Dan semoga ya saya bisa berkesempatan untuk bisa berkunjung kembali ke markas ini dan melihat perkembangan-perkembangan yang lebih baik yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin seluruh dunia, terkhusus di negara kita Indonesia tercinta ini. Mungkin itu sedikit kesan dan dari pribadi saya terkait ziarah tadi ke markas, dan mungkin ada dari al-ustadz yang lain. Ya, tafadhol masykur. Barakallahu fiik. Untuk selanjutnya mungkin kita dengarkan tanggapan dan kesan yang didapatkan oleh Ustadz kita, Ustadz Niko Abdul Farouk, atas kunjungan beliau ke Markas As-Sunnah Nusantara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tanpa saya duga-duga atau tanpa saya perkirakan, Allah Subhanahu wa taala mengantarkan saya secara pribadi bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak bersua. Sempat ngobrol, bertemu di tempat daurah dengan Ustadz Jeffrey, kemudian dengan Ustadz Hanafi, kemudian dengan Ustadz Hari juga yang sudah kangen gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di acara ini. Kemudian yang paling menarik lagi, Allah Subhanahu wa taala menyempatkan untuk saya dan teman-teman berkunjung dalam pada sebuah lembaga yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah lembaga yang akan memfasilitasi pendidikan bagi kaum muslimin untuk mendalami agama Islam. Bayangkan dengan luas 4 hektar lebih dan akan menampung ribuan santri. Dan yang paling membuat saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ustadz Abdullah Madudi sebagai pembinanya sempat berbincang beliau bahwasanya akan diberikan dengan biaya yang sangat terjangkau dan bisa dinikmati tidak hanya untuk kalangan atas, dan bahkan kaum muslimin yang berada di kalangan ekonomi bawah pun akan bisa merasakan pendidikan di markas ini. Maka untuk itu kesan yang saya rasakan adalah sistem pendidikannya, yang mana sistem pendidikannya akan melaksanakan sistem yang pernah saya rasakan juga, yaitu sistem
belajar secara mulazamah. Dan kelebihannya adalah seorang santri itu akan berinteraksi dengan ustadznya itu sangat intens. Karena ustadz tidak hanya sebagai pendidik ya, tidak hanya sebagai pentransfer ilmu, tidak hanya sebagai pengajar, namun ustadz juga berbaur sebagai musyrif dan tinggal bareng dan bisa dicontoh dan diambil adabnya, akhlaknya oleh santri. Dan ini hal yang sangat bagus sekali buat dunia pendidikan, sehingga diharapkan nanti santri itu tidak hanya memiliki kompetensi dalam keilmuan ya, namun juga santri juga bisa meraih atau menyerap adab dan akhlak yang akan ditampilkan langsung oleh ustadznya. Itu hal yang masya Allah gitu. Dan saya pribadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu dan memberikan rahmatnya, keberkahannya untuk markas ini, markas Sunnah Nusantara ini, supaya bisa menjadi solusi bagi bangsa kita ya. Karena markas ini tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang di Pekanbaru ini, namun tujuannya adalah untuk seluruh anak bangsa ya, seluruh generasi muda yang ingin mempelajari agama Islam ini. Nah, itu mungkin kesan yang sangat saya ambil ya, yang sangat saya rasakan dan sangat saya pribadi itu terkesan sekali. Baik, mungkin ini ya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ya bagi pondok pesantren ini atau bagi markas Sunnah Nusantara ini. Baik. Ya. Untuk selanjutnya, para pemirsa Asil TV, Hafizakumullah, selanjutnya kita mendengarkan kesan apa yang dirasakan oleh Ustadz kita, Ustadz Hanafi. Falyatafaddal musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kami di sela-sela acara kami sempatkan berkunjung di salah satu markas yang di bawah binaan Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah, dan kami sempatkan berkeliling-keliling, nengok asramanya, dan nengok fasilitas-fasilitas yang sudah ada hari ini. Kemudian kami pun mendengarkan cerita dari Ustadz kita, Ustadz Maududi Abdullah, apa yang sudah ada hari ini. Kondisi sekarang yang kami dapatkan di lapangan, yang ada baru asrama putranya, dan target ke depannya nanti akan membuat tempat untuk anak-anak kita yang perempuannya. Dan ini merupakan PR lanjutan yang perlu mungkin kita pikirkan bersama. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia, ini bisa saling membantu-membantu sebagaimana impian dari Ustadz kita ini dan impian kita bersama ini bisa tercapai. Anak-anak kita yang perempuan juga ada tempatnya, sebagaimana anak-anak kita yang ikhwan sudah ada sekarang ini, dan hari ini sudah ada tahun kedua dari pembelajaran yang sudah ada. Itulah gambaran yang kami dapatkan. Kemudian juga yang kami dapat pelajaran di sini, memang betul-betul ustadznya itu terjun ke lapangan, melihat bagaimana asrama, bagaimana kebersihannya, bagaimana akhlak dari anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu betul-betul bisa terkontrol maksimal sesuai apa yang kita harapkan di rumah, bagaimana target pendidikan anak-anak kita. Demikianlah dari kami. Harapan kita bersama jangan sampai kita tertinggal atau tidak ikut andil dalam hal ini. Paling tidak kita doakan agar Allah mudahkan penyelesaian ini, dan mudah-mudahan ini mungkin salah satu hujah kita di akhir kelak. Kita sudah membantu saudara kita untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada para satis kita atas kesan-kesan yang mereka telah berikan terhadap lembaga Markas Sunnah Nusantara ini. Dan sebagai pesan penutup dari kami, dan saya mewakili dari kawan-kawan, teman-teman asatizah sekalian, bahwasanya kami berpesan kepada kaum muslimin seluruhnya, se-Nusantara, se-NKRI, negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk mari sama-sama kita saling berta'awun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara ketakwaan. Dan termasuk perkara kebaikan ini adalah dengan kita
memberikan dorongan dan bantuan moral dan juga materi kita. Terkhusus jikalau kita memang tidak mampu dari sisi materi, minimal kita mendorong dan mendukung dari pembangunan dari perkara-perkara yang direncanakan oleh para asatiz kita dan para ikhwan di Markas Sunnah Nusantara ini bagi penunjang tentang pendidikan agama Islam ini, yaitu dengan kita memberikan bantuan secara materi kita ataupun bantuan secara imaterinya, yaitu kita mendoakan dan selalu memberikan doa kita yang terbaik agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari pembangunan dan rencana-rencana ke depannya dari Markas Sunnah Nusantara ini. Itu saja mungkin kesan dan pesan yang bisa kami berikan atas kunjungan kami di Markas Sunnah Nusantara ini, dan mudah-mudahan juga kepada kaum muslimin yang lainnya juga diberikan kesempatan, terkhusus bagi anak-anak kita dan juga para orang tua sekalipun yang menginginkan untuk ingin bertafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama untuk bisa berkunjung, apalagi untuk bisa belajar bersama di Markas Sunnah Nusantara ini. Mohon maaf kami dari kesan dan pesan yang mungkin ada perkara-perkara yang mungkin tidak layak kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.